Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Suatu anugerah Allah yang amat besar bila mana kita menggunakan nikmat sehat untuk taat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Nabi sekaligus kekasih kita Muhammad yang Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam, yang memiliki akhlak agung, suri tauladan terbaik, yang memiliki kasih sayang yang amat besar kepada kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia jihad yang telah mempersiapkan acara ini dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga kegiatan ini menjadi amal soleh yang dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita semua yang hadir saat ini dalam rangka taqarrub ilallah dan thalabul ilmi di majelis yang mulia ini, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik daripada sebelumnya, dan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in artinya 40. Dan yang dimaksud dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah kumpulan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang seluruh hadis-hadis ini memiliki kriteria jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah
hadis-hadis yang memiliki lafaz yang singkat namun kandungannya sangat banyak. Hadis-hadis ini merupakan kesimpulan dari agama Islam yang menopang Islam secara keseluruhan. Imam Nawawi nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hisam An-Nawawi. Nawawi diambil dari nama kampungnya Nawa, kurang lebih letaknya 80 km dari kota Damaskus, Suriah. Beliau lahir di Nawa pada tahun 613 Hijriah. Beliau sejak kecil sudah terkenal sebagai orang yang alim dan soleh. Tatkala teman-teman lain sebayanya itu menghabiskan waktu untuk bermain, maka beliau memanfaatkan waktunya dengan belajar dan menghafal Al-Quran. Ayahnya membuatkan sebuah ruangan kecil khusus untuknya belajar menghafal Al-Quran. Nah, kamu di sini tidak usah berdagang, tidak belanja, kamu hanya hafalkan Quran saja. Maka sebelum usia 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Pada usia 18 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya menuju Damaskus, ibu kota Suriah. Di Damaskus, beliau belajar kepada banyak sekali guru dari berbagai disiplin ilmu. Beliau sangat serius dalam belajar. Beliau berkata, baqaitu sanataini la ad'u dzambi 'alal ardi. Selama 2 tahun tidak pernah kutempelkan belakangku ke atas kasur tempat tidur. Idza ghalabanin naumu, kalau aku diserang kantuk, astanidu ala kutubilah dhotan, maka kusandarkan keningku ke buku sesaat. Saking beratnya ngantuk, maka kusandarkan keningku ke buku sesaat selama 2 tahun. Beliau berkata, inna thalabal ilmi min afdhalil qurabi. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdol. Itu menurut Imam Nawawi. Sehingga beliau diberi gelar atau julukan Muhyiddin. Muhyi artinya menghidupkan, din artinya agama, Muhyiddin artinya orang yang menghidupkan ilmu agama. Imam Nawawi wafat di usia yang relatif masih muda, kurang lebih 45 tahun. Itu beliau meninggal, lahir tadi 613 Hijriah, berarti wafat tahun 676 Hijriah, 676 Hijriah. Meskipun beliau wafat di usia yang relatif masih muda, tapi banyak sekali khasanah ilmiah yang beliau tinggalkan untuk umat Islam. Baik, kita akan bacakan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin adalah kunyah dari Umar bin Khattab. Kunyah dari Rasulullah adalah Abul Qasim.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, awimro'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ilama hajaro ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahu Imamul Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya para ahlul hadis, Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niat. Amalan di sini sifatnya jamak. Segala kegiatan, baik itu perbuatan, perkataan maupun pikiran. Maka tatkala seseorang berbuat, berkata, ataupun berpikir, maka hendaknya kita niatkan karena Allah. Karena berpikir karena Allah, kita akan mendapatkan pahala, meskipun cuma berpikir. Karena tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat hasilnya. Itu baru berpikir baik saja dapat pahala. Apalagi berkata baik, berbicara karena Allah. Begitu pula dengan perbuatan, tergantung niatnya. Misalnya senyum. Jika ia niatkan senyum karena untuk menghormati saudaranya, bukan senyum sinis, bukan senyum naksir lawan jenis, tapi senyum karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Nabi bersabda, la tahkirona minal ma'rufi syai'a walau antalqo akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun itu hanya tersenyum kepada saudaramu. Jadi amalan di sini sifatnya umum, mencakup perbuatan, perkataan, dan pikiran. Karena yang dicatat dalam buku catatan amal itu bukan hanya perbuatan atau perkataan, tapi niat baik kita juga akan dicatat. Jadi hidup ini tidak ada yang sia-sia jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat secara bahasa artinya al-qasdu bil qalbi. Suatu tujuan, suatu maksud dengan menyengaja dalam hati. Sedangkan secara istilah, para ulama itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat. Ada ulama yang berpendapat atau mendefinisikan niat sebagai satu maksud atau tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan. Artinya, niat itu mesti muncul sebelum perbuatan yang dimaksudkan.
Sedangkan ulama sebagian lainnya berpendapat bahwa niat itu adalah suatu perbuatan, suatu maksud dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan. Nah, artinya niat itu mesti muncul bersamaan dengan perbuatan yang dimaksudkan. Nah, implikasinya bagi ulama yang berpendapat bahwa niat itu muncul sebelum perbuatan, maka niat dikategorikan sebagai syarat sah ibadah. Sedangkan bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa niat itu mesti muncul bersamaan dengan perbuatan yang dimaksudkan, maka niat itu termasuk dalam rukun ibadah. Jadi terdapat perbedaan. Mazhab yang pertama berpendapat bahwa niat itu adalah syarat sah ibadah. Mazhab kedua berpendapat bahwa niat itu adalah rukun ibadah. Dan mazhab ketiga berpendapat bahwa niat itu adalah syarat sekaligus rukun ibadah. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama soal kedudukan niat dalam ibadah. Lalu apa fungsi niat? Nah, fungsi niat yang utama itu ada 3. Yang pertama, niat itu untuk menegaskan kepada siapa amalan itu ditujukan. Apakah seseorang melakukan kebaikan atau perbuatan itu dikarenakan Allah atau tidak? Ikhlas atau riya. Fungsi niat yang kedua adalah sebagai pembeda. Nah, niat sebagai pembeda itu ada 2 hal, yaitu pembeda antara 2 amalan yang zahirnya sama dan pembeda antara adat dengan ibadah. Pembeda antara 2 amalan yang zahirnya sama, contohnya sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Di antara kedua sholat ini secara zahir sama-sama 2 rakaat, sama-sama bisa dilaksanakan di masjid. Maka yang membedakannya adalah niat. Apakah ia akan sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib. Lalu niat sebagai pembeda antara adat dan ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya mandi keramas biasa dengan mandi besar. Mandi biasa adalah adat kebiasaan, sedangkan mandi besar, mandi wajib itu adalah ibadah. Salah satu bentuk dari toharoh. Maka yang membedakannya adalah niat. Nah, mandi wajib ini adalah hal yang penting Bapak Ibu. Ya, karena terutama bagi kita yang sudah berkeluarga dan bagi yang memiliki hadas besar tentunya. Setiap orang itu frekuensi mandi wajibnya itu berbeda-beda. Ada yang seminggu 1 kali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, atau mungkin di sini ada yang seminggu 7 kali setiap hari. Itu bisa saja. Nah, kebiasaan itu berbeda-beda setelah melakukan hubungan intim. Biasanya tidak langsung mandi, tapi ada yang langsung tidur, ada yang langsung santai-santai dulu, ada yang santai-santai di teras ngopi, ngerokok. Nah, setelah itu beberapa saat mungkin dia baru mandi. Nah, pas mandi keramas, memang keramas, tapi dia lupa untuk berniat. Untuk berniat mandi besar. Nah, ini kesalahan umum yang sering terjadi Bapak Ibu. Dikiranya dengan keramas begitu saja sudah selesai. Nah, itu mandinya tidak sah kalau belum berniat. Maka mandinya harus diulang. Karena niat dalam mandi besar itu adalah syarat dan rukun ibadah.
bapak-bapak, ibu-ibu melakukan hubungan suami istri di hari Jumat pagi misalnya, lalu mandi dan pergi Jumatan siangnya. Setelah Jumatan baru ingat, tadi saya belum niat kayaknya gitu, belum niat mandi besar. Nah itu Bapak Ibu hati-hati, sholat Jumatnya tidak sah, mandinya apalagi tidak sah, harus diulang. Nah, mandi itu sebetulnya simple, bukan mandi ya, niat itu simple. Yang penting dalam hati kretek gitu ya. Bisa pakai bahasa Arab, enggak nawaitul gusla dirafil hadasil akbari minal janabati fardhu lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala. Kepanjangan, boleh diperingkas ibu-ibu dengan lebih singkat, aku niat mandi janabah karena Allah. Sudah selesai. Yang penting ada kretek, boleh dilafadzkan boleh, tapi yang penting dalam hati, itu yang paling utama gitu. Nah ini perihal mandi, niat di mandi besar itu sangat penting, maka kita harus perhatikan niat sebelum mandi besar. Lalu fungsi niat yang ketiga, niat untuk memperbanyak pahala. Ulama mengatakan tijaratun niat, tijaratul ulama. Perdagangan niat adalah perdagangan ulama. Maksudnya dengan memperhatikan niat, para ulama itu berupaya untuk mencapai pahala yang sebanyak-banyak. Nah, salah satu metode agar seseorang bisa mendapatkan pahala yang banyak adalah dengan memperbanyak niat dalam satu amalan dan membiasakan hati kita untuk berniat melakukan kebaikan meskipun tidak bisa dilakukannya. Karena kita bisa mendapatkan pahala dari amalan yang tidak bisa kita lakukan karena adanya uzur atau halangan. Itulah istimewanya niat. Lalu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan jika hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, awim ro'atin yang kihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka seseorang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Ada yang beramal soleh, niatnya murni karena Allah. Ada yang beramal soleh, niatnya karena Allah dan dunia. Ada yang berjihad, tapi niatnya karena ingin mendapatkan ghanimah. Maka niat itu bermacam-macam. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar. Itu karena niatnya ikhlas luar biasa. Tapi lihat betapa banyak amalan yang besar terlihat jadi kecil gara-gara niat yang salah. Niatnya rusak. Nabi bersabda, "Man salallaha syahadah min qalbihi shadiqan, balagullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Siapa yang berniat memohon mati syahid kepada Allah dengan niat yang tulus dari dalam hatinya, maka ia akan diberikan Allah pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur tempat tidur. Ia ingin mati syahid, tapi tidak ada peperangan yang syar'i saat ini.
Maka tidak boleh dia menciptakan peperangannya sendiri. Misalnya dengan melakukan bom bunuh diri. Itu bukan mati syahid, tapi itu mati sangit. Jihad fisabilillah itu bukan hanya dengan berperang membela Islam, tapi dia bisa tetap berniat ingin mati syahid dengan cara berdakwah di jalan Allah, menyebarkan ajaran Islam, menegakkan keadilan, menolak kezaliman dan kerusakan, serta menjaga perdamaian. Bahkan jihad fisabilillah itu bisa dicapai dengan berbakti kepada kedua orang tua, bekerja untuk menafkahi keluarga, ya bekerja dengan niat ibadah, bukan untuk menumpuk-numpuk harta agar suatu saat nanti bisa pamer harta kekayaan, hidup bermewah-mewahan, tapi dia bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dengan cara yang baik, dengan jalan yang terhormat. Jadi kita bisa mendapatkan pahala syuhada dengan apa? Dengan niat yang tulus sungguh-sungguh dalam hatinya, berniat memohon mati syahid kepada Allah, lalu istiqomah melakukan kebaikan dan menolak keburukan karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur tempat tidur. Itulah istimewanya niat. Ulama mengajarkan agar pahala kita berlipat, maka kita harus cerdas berniat. Contohnya menikah. Ketika mau menikah, maka niatnya diperbanyak. Bukan hanya untuk senang-senang ingin punya anak. Pertama, kita menikah agar terhindar dari dosa, dapat pahala. Menikah agar mendapatkan saluran syahwat yang halal, dapat pahala. Menikah agar punya teman dalam beribadah, dapat pahala. Menikah agar kita punya keturunan anak yang soleh, dapat pahala. Mendidik anak sebagai generasi penerus sujud kita kepada Allah, dapat pahala. Begitu pula dengan sedekah. Misal kita sedekah 100.000, niat sedekah kita untuk dapat pahala pribadi. Tapi kalau sedekah itu kita niatkan juga untuk sambung silaturahim kepada ibu kita yang sudah meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Yang pertama, pahala sedekah pribadi utuh. Yang kedua, pahala sedekah untuk ibu kita utuh. Yang ketiga, pahala sedekah berbakti kepada orang tua juga utuh. Maka berbuat baik itu jangan polos-polos saja. Dahului dengan niat yang tulus ikhlas, lalu tambahkan dengan niat-niat baik yang lainnya agar pahala kita bertambah banyak. Sesuatu yang terlintas di hati kita lalu kita hubungkan dengan Allah, maka itu bernilai, diterima sebagai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah artinya at-tarku, meninggalkan. Pengertian hijrah yang pertama, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Pengertian hijrah yang kedua, meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang lainnya. Hijrah yang pertama, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya, di zaman Nabi itu terjadi beberapa kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Yang kedua, hijrah juga ke Habasyah. Yang ketiga, hijrah ke
Madinah. Hijrah yang pertama terjadi karena di Mekah saat itu ada tekanan dan ancaman yang sangat besar dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, Habasyah itu sebetulnya adalah negeri Nasrani. Tapi di sana tempatnya, kondisinya itu aman sekali. Dan rajanya juga terkenal adil, yaitu Raja Najasyi. Para sahabat hijrah ke Habasyah. Kurang lebih berjumlah, ada yang menyebutkan 15 orang, ada yang menyebutkan 16 orang. Dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un. Berangkatlah para sahabat ke Habasyah. Setibanya di sana diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, sehingga mereka bisa tinggal di sana dengan kondisi aman. Kurang lebih selama 2-3 bulan. Lalu ada isu, ada berita. Katanya di Mekah kondisi sudah berubah. Orang-orang kafir sudah baik kepada kaum muslimin. Ya sudah dasar rindu, kangen. Ada berita seperti itu, akhirnya para sahabat memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya, yaitu Mekah. Tapi setibanya di Mekah, ternyata mereka mendapati kondisinya sangat memprihatinkan. Kaum muslimin masih diintimidasi, masih diboikot, masih disiksa oleh orang-orang kafir, bahkan lebih keras lagi. Sehingga mereka, para sahabat, memutuskan untuk kembali hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu Ethiopia. Ya. Nah, kali ini mereka berangkat dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Kalau dulu 15-16 orang. Sekarang dengan jumlah kurang lebih 83 orang. Ada yang menyebutkan 101 orang sampai 102 orang. Intinya jauh lebih banyak. Nah, rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, karena banyak, akhirnya tersebar berita di antara orang-orang kafir itu, sehingga mereka membuat sebuah strategi untuk menggagalkan rencana itu dengan cara membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak untuk diserahkan kepada Raja Najasyi dan para pembesarnya di sana, agar mereka, kalau istilah sekarang itu, mengekstradisi, mengusir para sahabat dari Habasyah. Dua orang yang diutus itu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat ke sana menemui Raja Najasyi. Di sana mereka menceritakan kepada Raja Najasyi bahwa para sahabat ini sebetulnya adalah para pemberontak di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan ajaran agama baru. Mereka menghina agama leluhur, dan mereka pun menghina Isa dan agama Nasrani. Wah, diadu domba. Nah, ini yang sering terjadi kan, kalau kita benci kepada seseorang, kita diadu domba. Saking bencinya kita kadang lupa, diadu domba. Nah, mendengar itu Raja Najasyi yang terkenal adil tentu tidak begitu saja mempercayai. Beliau ingin mengkonfirmasi kebenaran berita itu dengan memanggil para sahabat yang saat itu diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, beliau berkata menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama tauhid yang mulia. Islam itu, kami diperintahkan oleh Allah itu untuk sujud hanya kepada Allah, menyembah Allah. Kami diperintahkan untuk sholat dan membayar zakat. Dan kami juga diperintahkan untuk memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan tentang Isa yang mulia,
Isa itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat dan ruh dari Allah yang dititipkan kepada Maryam, seorang gadis perawan yang belum pernah disentuh sekalipun oleh lelaki manapun. Mendengar itu, Raja Najasyi terkesan dan percaya akhirnya kepada para sahabat, sehingga hadiah yang tadinya dibawa begitu banyak oleh utusan-utusan tadi disuruh dibawa pulang oleh Raja Najasyi, sehingga mereka misinya gagal total. Para sahabat itu kembali diterima dengan baik dan diberikan perlindungan oleh Raja Najasyi untuk tinggal di sana. Nah, ini suatu yang unik sebetulnya ketika suatu kaum mengusir penjajah atau mengusir orang-orang yang tidak disukai oleh mereka. Tapi kalau orang kafir itu unik, mereka benci tapi tidak mau orang Muslim ini keluar dari Mekah gitu. Mereka inginnya di Mekah supaya bisa dikontrol, supaya mereka bisa mengintimidasi, supaya Islam tidak berkembang di luar, dan supaya Islam tidak berbicara tentang keburukan-keburukan mereka di Mekah. Karena khawatir suatu saat Islam menjadi suatu kekuatan yang besar yang bisa menguasai Mekah. Nah, akhirnya setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, ternyata di Madinah sudah mulai tumbuh benih-benih negara Islam. Sudah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan Nabi itu sangat dinanti-nanti oleh penduduk Madinah. Mereka menunggu Nabi itu setiap hari. Sehingga ketika Nabi tiba di Madinah, itu mereka meluapkan rasa gembira mereka yang luar biasa menyambut kedatangan Nabi yang mereka cintai. Lalu pengertian hijrah yang kedua, Bapak Ibu, meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang lain, meninggalkan amal yang buruk ke amal yang soleh. Ketika periode Islam setelah Fathu Mekah, seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin hijrah ke Madinah." Kata Nabi, "La hijrata ba'dal fathi." Islam sudah menang, kamu tidak perlu hijrah secara fisik, karena kamu bisa menyembah Allah di mana-mana. Nah, termasuk di Mekah saat itu, karena sudah dikuasai oleh Islam. Dan Nabi bersabda, "Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah sesungguhnya itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Asalkan sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah hijrah. Kalau dulu hijrah secara fisik meninggalkan Mekah ke Madinah, kalau sekarang hijrah secara maknawi meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, dan meninggalkan amalan yang buruk ke amalan yang soleh. Maka itu disebut ilallahi wa rasulihi. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bukan menuju kemapanan, bukan menuju kemewahan, tapi niat kita, status hijrah kita menuju Allah dan Rasulnya. Nah, kronologis hadis atau asbabul wurud dari hadis ini, ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia disebut muhajir Ummu Qais. Ia ikut hijrah bukan karena Allah, bukan karena cinta Rasulullah, tapi karena ingin menikah dengan Ummu Qais. Hijrah adalah ibadah yang mulia, maka dijadikan contoh oleh Nabi bahwa hijrah yang mulia itu ternyata ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hijrah karena Allah, kemungkinan yang kedua hijrah karena dunia atau wanita. Maka kita harus memiliki kesadaran bahwa orientasi kita hidup di dunia ini adalah ilallahi
wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulnya, bukan demi dunia, bukan demi wanita. Nah, kebanyakan yang terjadi Bapak Ibu, niat punya mobil bagus, permintaan syahwat demi wanita, punya tabungan banyak demi wanita, tidak pernah i'dad fisabilillah, persiapan di jalan Allah, persiapan punya tabungan banyak untuk perjuangan. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, uangnya ada. Ketika menyantuni anak yatim, uangnya ada. Nah, ini langka. Semuanya itu disebut demi dunia, demi wanita. Maka kata Nabi, ada yang kelakuannya apa saja itu demi wanita. Belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, itu kita menyaksikan berbagai kejadian viral. Kita melihat lewat media bagaimana seorang anak pejabat memukul, menyiksa teman sebayanya sampai pingsan, sampai dirawat di rumah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara dunia, gara-gara wanita. Kita melihat lewat media bagaimana, maaf, seorang jenderal itu mengatur skenario pembunuhan. Gara-gara dunia, gara-gara wanita. Maka hadis ini mengingatkan kita betapa bahayanya orientasi dunia dan wanita. Maka kita hidup di dunia ini harus semangat dengan niat yang tulus dan ikhlas, seperti orang-orang alim yang mencintai Allah, berjuang demi Allah. Kalau surga sudah jadi milik kita nanti, punya istri bidadari, bisa makan-makan enak, bisa ngopi, lalu kapan kita memberikan itu kepada Allah? Nah, mumpung kita di dunia ini, kita berjuang demi Allah, berarti kita hidup demi Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, semuanya karena Allah. Ada suatu cerita di zaman sahabat. Ada seorang sufi yang bodoh berbicara dengan Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Sufi bodoh ini bicara tentang kejelekan dunia. Dunia itu tempat fitnah, tempat maksiat. Pokoknya dia bicara tentang dunia hanya dari sisi negatifnya. Mendengar itu Ubay bin Ka'ab diam saja. Tapi Umar bin Khattab menegur sufi itu. Kamu bicara ilmu kok tidak sopan? Di depan Ubay bin Ka'ab, orang terbaik kita dalam ilmu. Tapi dasar sufi bodoh, dia terus ngomel saja. Dunia itu tempat fitnah, dunia itu tempat maksiat dan sebagainya. Memang sisi dunia itu ada yang seperti itu. Tentu kita sepakat. Orang yang kepleset juga banyak. Sufi tadi berkata, lalu apa salahnya dengan komentar saya? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang begitu besar itu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah yang kamu cita-citakan itu karena amal kamu di dunia? Lalu kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantarkan kamu kepada surga, kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Mendengar itu, sufi itu menangis, mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab. Dunia ini punya sisi positif, yaitu fasilitas. Memfasilitasi kita untuk mencapai ridhonya Allah. Ada bumi tempat kita sujud, ada uang yang bisa kita sedekahkan, ada ilmu yang bisa kita amalkan. Tidak bisa sedekah banyak, tapi kita punya istri judes misalnya Bapak Ibu. Berarti kita punya peluang pahala sabar, yaitu menghadapi istri judes.
Tidak bisa sedekah banyak, tapi kita punya pahala sabar. Nah, yang repot kalau sudah miskin tapi tidak sabar. Lalu amalan kita apa? Sudah miskin, tidak sabar, lalu kita masuk surga dengan alasan apa? Maka sabar itu bisa menjadi pintu kita menuju surga. Semua ini adalah dunia, maka kita harus belajar untuk senang dengan alam dunia, karena bagaimanapun dunia itu adalah tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan hadis amalan tergantung niat, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Betapa pentingnya meluruskan dan menata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Materi yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya tadi Bapak Ibu yang mau bertanya, maksudnya waktu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya tadi Ustaz menjelaskan yang membedakan niat itu adalah yang membedakan antara adat dan ibadah. Apakah adat bisa menjadikan satu ibadah? Yang kedua terkait ikhlas, bahwa ikhlas itu harus karena Allah. Bagaimana kalau ikhlas itu tidak hanya diniatkan karena Allah tapi karena dunia? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Apakah adat atau amal kebiasaan bisa menjadi sebuah ibadah? Amalan dan aktivitas yang termasuk dalam kategori adat atau kebiasaan itu hukum asalnya itu adalah mubah, namun bisa bernilai ibadah jika diiringi dengan niat yang soleh karena Allah. Nah, untuk merealisasikan hal itu, seseorang dituntut untuk memunculkan perasaan ta'abud di dalam hatinya ketika hendak atau sedang mengerjakan perkara mubah tersebut. Nah, jadi adat atau kebiasaan bisa berubah menjadi sebuah ibadah jika disertai dengan niat yang soleh. Begitu pula adat atau kebiasaan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan jika ia disertai dengan niat yang buruk. Nah, jadi ada sebuah hadis, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kami mendatangi istri kami, maksudnya melakukan hubungan intim, akan mendapatkan pahala? Nah, jawab Nabi, itu adalah sedekah kebaikan. Kalau kamu menyalurkannya lewat jalan yang halal, maka kamu akan mendapatkan pahala. Sebagaimana jika kamu menyalurkannya di jalan yang salah, jalan yang haram, maka tentu itu dosa bagimu. Nah, begitu. Contoh lain, makan dan minum. Nah, itu adalah suatu adat kebiasaan. Tapi itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah, mengucapkan bismillah, lalu kita niatkan ketika makan dan minum itu untuk mendapatkan kekuatan badan untuk beribadah, untuk mencari nafkah. Karena itu dibutuhkan, begitu. Nah, itu bisa berubah menjadi ibadah. Lalu tadi yang kedua, beramal campuran antara niat kepada Allah dan kepada dunia. Nah, beramal itu harus ikhlas. Ikhlas
itu adalah ruhnya ibadah. Ikhlas menurut Imam Al-Ghazali adalah melakukan perbuatan atau suatu kebaikan, melakukan perbuatan amal ditujukan kepada Allah, dengan tujuan semata-mata karena Allah. Nah, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, terdapat 3 tingkatan ikhlas. Nah, begitu pula menurut Syekh Nawawi Al-Bantani terdapat 3 tingkatan ikhlas. Apa saja? Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah, itu adalah berbuat kebaikan karena Allah. Jadi berbuat sesuatu karena Allah agar diberi bagian-bagian dunia, seperti supaya diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan terhindar dari penderitaan atau hal-hal yang menyakitkan. Nah, ini contohnya mungkin seperti sholat duha. Ada yang melakukan sholat duha untuk mendapatkan, dengan harapan mendapatkan kelapangan rezeki. Seseorang rajin menunaikan ibadah sholat malam, tahajud, dengan harapan agar diberikan kemuliaan hidupnya. Seseorang rajin membaca istighfar dengan harapan agar diberikan kemudahan mendapatkan keturunan. Nah, yang demikian ini masih termasuk dalam kategori ikhlas, masih Bapak Ibu. Hanya saja ikhlasnya di tingkatan paling bawah, tingkatan ketiga. Nah, lalu kita naik ke tingkatan kedua, yaitu melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu karena Allah tetap, agar diberi bagian-bagian akhirat. Hal yang demikian ini masih masuk dalam kategori ikhlas. Misalnya tidak ingin masuk neraka, terhindar dari siksa api neraka, lalu ingin masuk surga, masih dalam kategori ikhlas. Kenapa? Ya karena Allah dan Rasulnya pun sering memberikan iming-iming imbalan atau pahala, memotivasi hambanya atau umatnya untuk melakukan amalan tertentu. Dan itu masih masuk dalam kategori kelas pertengahan, middle class ya. Di atasnya yang ketiga dan di bawahnya yang pertama. Kalau menurut Ibnu Athaillah itu namanya yang ketiga itu adalah ikhlasnya orang awam. Yang ketiga itu, yang kedua itu yang tengah-tengah namanya muhibbin. Nanti yang pertama itu arif billah. Kalau menurut Imam Ghazali, yang ketiga itu namanya awam, masih awam. Ketika itu awam. Yang kedua, tingkat kedua itu khawas, tingkat khawas. Yang pertama khawasul khawas. Nah, namanya saja yang berbeda tapi intinya sama. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah berbuat sesuatu karena Allah dengan membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia. Dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari kecintaan, dia tidak mencari harta. Nah, orang yang beramal di tingkatan ini, di tingkat keikhlasan ini, tidak peduli. Dia tidak banyak bertanya apakah amalan saya nanti akan dibalas atau tidak. Dan dia pun tidak peduli kalau nanti di akhirat apakah ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ia hanya berharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini niat ini sangat penting. Tadi ditanyakan apakah masih masuk dalam ikhlas? Tentu itu masih masuk dalam kategori ikhlas. Nah, yang tidak boleh itu dia di luar 3 ini, Bapak Ibu. Di luar 3 ini motivasinya itu sudah bukan ikhlas, tapi riya yang tercela. Contohnya dia berniat beribadah, rajin ke masjid agar disebut sebagai orang yang soleh, orang yang taat. Dia mencari ilmu supaya disebut orang yang alim, orang yang pintar.
Dia bersedekah agar disebut oleh orang di sekitarnya adalah dermawan. Nah ini yang celaka, ini adalah riya. Karena ada hadis Nabi juga yang mengatakan bahwa justru orang-orang pertama yang dilemparkan ke neraka itu bukan orang-orang kafir, bukan ahli maksiat. Dalam hadis itu dikatakan yang pertama dilemparkan itu adalah orang ahli ilmu, ulama, orang pinter, bukan orang bodoh, orang pinter. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Ketika ditanya, kamu bukan karena Allah, kata Allah. Kamu ingin disebut sebagai orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang terpandang gitu. Itu yang pertama dilemparkan, bukan ahli maksiat. Nah, yang kedua yang dilemparkan ke neraka itu bukan preman, bukan tukang maksiat, tapi apa ya, saya lupa. Ahli sedekah. Yang kedua itu ahli sedekah, orang yang dermawan. Orang yang dermawan yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Agar disebut sebagai orang yang dermawan. Lalu yang ketiga itu adalah orang yang berjihad. Nah, itu kenapa dimasukkan orang yang berjihad dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia ingin disebut sebagai pemberani, orang yang gagah. Orang yang jihad itu orang yang gagah. Kalau ada dia pasti menang. Kalau nggak ada dia takut. Itu kan sudah beda niatnya. Orang-orang pede kalau nggak ada dia, nggak pede kalau nggak ada dia. Nah itu pun yang terjadi ketika Khalid bin Walid itu diturunkan. Makanya kenapa? Karena semangat nanti kalau misalkan gara-gara beliau itu sudah beda, sudah melenceng. Gitu. Nah itu panjang lagi nanti. Mungkin sampai sini saja, waktu sudah 6 ya. Demikian mungkin jawabannya Pak RW. Mudah-mudahan puas dan bermanfaat dan bisa dipahami. Gitu. Terima kasih. Gimana Pak RW? Barangkali ada yang satu lagi boleh mandiri bisa ada yang masih masalah dengan niat. Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini saja. Saya meminta pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa melakukan ilmu bermanfaat dan kita diberikan kemampuan dan memampukan diri untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir, mungkin ditutup dengan doa pada bangsa di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salahan niyyah wa ikhlasul qasdu fi jami' wa natawajjahu ilaihi wa saffa as-sarirati ma atafriqal qalbi min ghairi wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Ustaz atas hadirannya jadi menghargai pada pagi hari. Nah setelah ini ada sarapan di bawah Bapak itu sarapan dulu. Saya sebagai penggawa utama mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada kata yang kurang berkenan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.